Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan kita di kitab yang sama, kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Kita ini sekarang di halaman 28, teman-teman. Amal itu tergantung penutupnya. Nah, bisa mau baca? Apa Abi? Ya udah. Baik, Abi yang baca insyaallah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiq al-masduq inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fawallazi la ilaha inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha, yang artinya Isam boleh Sam artinya? Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami, dan beliau adalah Asy-Syiddiq al-Masduq, yang benar lagi dibenarkan perkataannya. Sesungguhnya, seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan roh di dalamnya, dan diperintahkan dengan 4 kalimat, menuliskan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagia. Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak di antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan atau takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk neraka. Dan sesungguhnya ada salah seorang dari kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal 1 hasta. Tapi catatan atau takdir mendahuluinya. Lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, sehingga akhirnya dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita memasuki di hadis yang nomor 4. Amal itu tergantung dari penutupnya. Dan hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana biasa kita sebut muttafaq alaih, ya. Jadi udah paling kuat nih derajatnya dibandingkan hadis-hadis yang lain. Dari hadis ini kita belajar yang pertama, kandungan hadis nih. Pertama, kandungan hadis
bahwa kita lihat bahwa di sini ada dijelaskan di dalam perut ibu, ya, mani lelaki dan mani perempuan bertemu, dikumpulkan di rahim. Kemudian darinya diciptakan manusia. Sedangkan dalil dari Al-Quran kita dapatkan dari surat Al-Mursalat, ya kan? Di ayat 20 hingga ayat 28, tapi coba Anda bacakan sedikit. Alam nakhluqum mimma immahin fajalnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Artinya ya, bukankah kami udah menciptakan kamu dari air yang hina, lalu kemudian kami letakkan di dalam tempat yang kokoh. Rahim tuh kokoh loh teman-teman. Ya kan, nggak ada tempat yang sekokoh rahim. Bisa dibawa-bawa kemana-mana, ya kan. Senggol, dempet-dempetan di busway. Dibawa terbang bisa. Tekanan udara kuat. Rahim tuh kuat. Nggak sebanding sama kardusnya JNE atau Tiki mah nggak sebanding. Jauh. Ada airnya yang menyangga. Air tuh menyangga dengan baik dibandingkan pakai bubble wrap, kalah. Bubble wrap kalah sama air. Karena dia bisa menjaga di posisinya nggak bergerak gitu, stabil. Tekanannya, Masya Allah. Masih kita nggak mau percaya dengan kebenaran agama Islam, nggak mungkin. Sampai waktu yang ditentukan, ila qadari ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya yang menentukan. Lanjut, Sam. Kandungan hadis. 1. Menjelaskan fase penciptaan manusia dalam perut ibunya, yaitu ada 4 fase. Yang pertama, fase sperma selama 40 hari. Yang kedua, fase segumpal darah selama 40 hari. Yang ketiga, fase segumpal daging selama 40 hari. Fase keempat, fase terakhir setelah peniupan roh di dalamnya. Maka, janin dalam perut ibunya telah melewati fase-fase tersebut. Baik. Nah, kandungan hadis menjelaskan fase penciptaan manusia dalam perut ibu. Nah, di sini nih, yang tadi nih. Yaitu jadi ada 4 fase tuh. Pertama, fase sperma selama 40 hari. Jadi di dalam perut ibu ya. Kedua, dia menjadi fase segumpal darah selama 40 hari. Ketiga, sebagai segumpal daging. Dan terakhir, setelah peniupan ruh di dalamnya. Itu fase keempat. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau kita pikir-pikir nih ya, ini adalah hadis yang merupakan bukti secara ilmiah kebenaran Islam, teman-teman. Kenapa begitu? Karena bahwa Nabi Muhammad SAW memberitakan peristiwa yang terjadi di dalam perut seorang ibu. Zaman dulu, ya kan, semua tahu, zaman dulu belum ada USG 4 dimensi, belum ada ultrasound, ya kan? Tapi apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika alat-alat itu ada, 100% betul, fakta, dan sesuai dengan penelitian zaman sekarang. Jadi kalau orang kafir tahu nih tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW, tahu tuh bahwa Islam adalah agama yang benar. Orang kafir aja bisa masuk Islam gara-gara hadis seperti ini. Apalagi orang Islam. Harusnya tuh tambah yakin. Tapi tetap ada tuh orang-orang Islam yang murtad. Kenapa? Karena dia nggak mempelajari agamanya secara benar. Karena dia nggak mendalami agamanya. Dia nggak tahu kesempurnaan agamanya. Dengan kita belajar begini, kita mencoba mendalami agama kita. Mengetahui kesempurnaan agama Islam. Dan kita yang tidak sempurna ini harus terus belajar. Mendalami lebih dalam lagi. Yang muda, yang tua, yang laki, yang perempuan, yang di Indonesia, yang di luar negeri, semua belajar. Buat siapa? Buat diri kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat bekal kita di akhirat nanti. Nggak bisa kita bilang, anak nggak tahu.
Kita disuruh belajar. Kita nggak disuruh belajar Pitagoras. Kita disuruh belajar agama kita. Itu yang wajib. Selanjutnya Sam, yang poin kedua. Sebelum 4 bulan, janin tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Atas dasar itu, seandainya ia gugur sebelum genap 4 bulan, maka dia tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan, karena ia belum bisa disebut sebagai manusia. Setelah 4 bulan, roh ditiupkan padanya dan berlaku untuknya hukum sebagai manusia hidup. Seandainya ia gugur setelah itu, maka ia dimandikan, dikafani, dan disolatkan, bagaimana sekiranya ia telah genap 9 bulan. Nah, sekarang setelah kita mempelajari bahwa tadi ada berapa? Ada 4 fase kehidupan ya. Nah, di sini kita juga mempelajari bahwa manusia itu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dalilnya apa? Dalilnya dari surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuru billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Kenapa kau mendustakan bahwa dulu tuh kamunya tadinya mati. Kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan, dan kemudian kami hidupkan. Jadi awalnya mati, hidup. Jadi pertama gini, mati. Waktu mati itu ketika di dalam perut. Di dalam perut ibu tuh fase sperma tuh 4 bulan tuh tidak dihukumi sebagai manusia hidup. Masih mati. Kemudian ditiupkan ruh. Nah itu mulai hidup. Hingga lahir di dunia. Lalu setelah itu dimatikan. Lalu dihidupkan lagi di hari kebangkitan. Dan setelah itu hidup selama-lamanya antara di surga atau di neraka. Ya. Nah, kita dapat pelajaran fikih juga dari pembahasan hadis ini, Masya Allah. Jadi sebelum 4 bulan, janin itu tidak dihukumi sebagai makhluk hidup, sebagai manusia hidup, enggak. Nah, makanya jika ada orang yang nauzubillah keguguran bayinya, terus sebelum 4 bulan, maka dia nggak dimandikan, dihukumi sebagai belum hidup. Jadi dia tidak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatin, karena dia belum disebut sebagai manusia. Tapi jika sudah lewat dari 4 bulan, ya, setelah 4 bulan, dia diperlakukan sebagai manusia hidup. Jadi kalau dia meninggal setelah 4 bulan lewat 1 hari, lewat 2 hari, maka ia dimandikan, dikafani, disolatin, sebagaimana kiranya ia telah genap 9 bulan, diperlakukan seperti manusia biasa. Lanjut, Sam. Dalam rahim terdapat malaikat yang ditugaskan padanya, berdasarkan sabdanya, summa yursalu ilaihil malaah. Kemudian malaikat diutus kepadanya, yakni malaikat yang ditugaskan kepada rahim. Hal ihwal manusia itu dicatat saat ia berada dalam perut ibunya. Rezekinya, amalnya, ajalnya, dan sengsara atau bahagianya. Dari poin ini kita belajar apa? Bahwa di dalam rahim ada malaikat yang ditugaskan. Jadi ada malaikat juga yang ditugaskan di rahim. Jadi kadang kita selama ini taunya malaikat Jibril, ya kan? Lalu ada juga malaikat rizki yang memberikan rizki, ya kan? Malaikat Malik, ya kan? Malaikat Israfil, malaikat maut. Nah, ada malaikat yang menjaga gunung. Nah, ini malaikat yang ditugaskan di dalam rahim nih, teman-teman nih. Lalu kita juga belajar bahwa setelah malaikat ditetapkan, ya, kadang gini. Setelah malaikat tetapkan, maka mengetahui jenis
janin itu bukannya suatu hal gaib lagi, bukan suatu hal gaib yang hanya Allah memiliki ilmunya, yang Allah khususkan pengetahuannya bagi dirinya, bukan. Sebab malaikat ketika ketika malaikat diperintahkan, ditugaskan, ya kan, diutus kepada rahim, berarti malaikat udah tahu tuh jenis kelaminnya laki atau perempuan. Dan jika malaikat sudah tahu, maka bukan suatu hal yang gaib lagi. Makanya jika seseorang, oh berarti USG tahu perkara gaib dong. Enggak. Perkara gaib itu hanya Allah yang tahu. Ketika malaikat sudah tahu, itu bukan perkara gaib lagi. Makanya ketika kita USG gitu kan, terus, oh anaknya laki Pak, alhamdulillah. Oh anaknya perempuan Bu, alhamdulillah. Jenis kelaminnya kurang lebih kira-kira kemungkinan, pasti jawabnya gitu, kemungkinan insya Allah anaknya laki-laki. Itu bukan perkara gaib. Oh berarti dokter ini tahu perkara gaib. Berarti dia bertentangan dengan syariat Islam. Enggak. Kadang ada manusia yang berbeda pemahaman dan dia memahaminya dengan cara seperti itu. Dan itu pemahaman yang salah. Nah, ini juga hal penting nih. Perihal tentang manusia udah dicatat. Saat ia berada dalam perut ibunya tuh udah ada rizkinya, amalnya, ajalnya, dan sengsaranya atau bahagianya. Jadi rizkinya itu ketika dia dari dalam perut sampai dia lahir, sampai dia meninggal, itu udah ditentukan semua. Gak ada kaitannya sama usaha kita, gak ada. Udah ditentuin semua. Amalnya, apa yang dia mau kerjakan, apakah dia banyak melakukan amal baik, ataukah dia banyak melakukan amal buruk. Ajalnya, apakah dia meninggal di rumahnya, atau di usia berapa, udah ditentuin semua. Apakah dia akan hidup sengsara, seumur hidup, atau di awal, atau di akhir. Atau dia akan hidup bahagia di awal, atau bahagia di akhir. Semua ditentuin. Sudah dicatat teman-teman. Lanjut, Tam? Menjelaskan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan dan tertulis dalam kitab. Dia didahulukan dan diakhirkan. Kita lanjutkan. Yang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan dan tertulis dalam kitab, tidak didahulukan dan tidak diakhirkan. Hadis ini menjelaskan seperti itu. Bahwa takdir Allah telah mendahului segala sesuatu yang ada. Jadi takdir Allah udah mendahului semuanya. Jadi nggak mungkin takdir Allah tuh daftar belakangan, nggak mungkin. Karena kita berbuat begini maka takdir Allah terjadi begini, enggak. Takdir Allah udah ditentukan dan hasilnya akan seperti ini. Apapun usaha kita hanya menjadi sebab. Tetap aja takdirnya udah ditentukan. Dan yang menjadi ukuran sesungguhnya kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang adalah ketika akan meninggal, ketika di ujung akhir hayatnya. Dan manusia itu ketika di akhir hayat ya, dia ada 4 varian atau 4 kondisi. Dicatatkan oleh para ulama bahwa kondisi yang pertama, seseorang yang di awalnya baik lalu akhirnya baik. Lalu ada kondisi kedua, seseorang yang awalnya buruk dan akhirnya buruk. Lalu juga ada kondisi yang ketiga, di mana awalnya baik, lalu akhirnya buruk. Contohnya seseorang muslim yang tadinya agamanya Islam, lalu dia bergaul dengan orang kafir, lalu bergaul dengan orang yang salah. Akhirnya dia menjadi pemahaman liberal, tinggal di negeri-negeri barat, dan dia mulai menyimpang, dan dia mulai berpikir dan murtad. Dan pada akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan murtad. Itu adalah orang yang awalnya baik, lalu dia menjadi akhirnya buruk. Dan sesungguhnya orang-orang yang sangat merugi bila dia meninggal dalam keadaan buruk. Dan yang keempat,
orang-orang yang awalnya buruk, namun di akhir hidupnya, di akhir hayatnya dia menjadi orang yang baik. Contohnya banyak, teman-teman. Contoh yang kita tahu dari Al-Quran, para penyihirnya Fir'aun, mereka tuh penyihir. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam datang dan mereka saling mempraktekkan dan mereka melihat kebenaran dan menjadi saksi kebenaran Nabi Musa alaihissalam, mereka tunduk dengan ajaran agama Islam dan mereka menjadi orang-orang yang akhirnya baik walaupun di awal hidupnya buruk. Lalu juga kisah seorang Yahudi yang ketika Yahudi yang sakit lalu dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW, lalu di akhir hayatnya dijenguk dan ketika itu masuk ke dalam agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, padahal hidupnya itu dihabiskan dalam keadaan Yahudi. Sekarang kita nih, bagaimana dengan kita? Apakah kita dulu orang baik ataukah dulu kita orang buruk? Dan tentu kita semua ingin berakhiran baik. Apa ada di sini yang mau berakhiran buruk? Insya Allah enggak, kan? Karena kerugiannya sangat besar. Dan enggak mungkin kita mau berakhiran baik kalau kita tidak mulai mengerjakan amal-amal baik, amal-amal soleh. Kalau kita enggak belajar agama kita lebih dalam. Islam tuh asik. Tapi rasa nyaman belajar, rasa ingin sabar terus menuntut ilmu, itu hanya didapatkan kalau kita paksain. Nggak mungkin sekali belajar langsung betah, enggak. Bertahap terus, paksain terus. Karena syaitan akan selalu goda. Syaitan nggak ridho. Wah, dia mau masuk surga nih, niatnya nih. Enggak, gua goda terus. Jangan bro, temenin gua bro, kata dia. Enggak, kita nggak mau. Ayo, terus tingkatkan amal soleh kita. Dan ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Dan bagaimana amal soleh kita yang baik adalah amal soleh yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW.